يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد أشرف بدر في الكون أشرف يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد أحلى الورى منطقا وأسدا يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد أفضل من بتقى تحقق يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد من بالسخاء والوفاء تغنى يا ربي صلي على محمد واجمع بنا المسلمين وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد ابن إلى روح سيدنا الفقيه المقدر محمد ابن علي باعلوي وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي الفاتحة. محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في القوم أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على
Habibi Muhammad 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 khairil mursalin Nurul Mustafa
وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن Sallallahu Alaihi Wasallam satu ini, dan ini merupakan salah satu bentuk apresiasi kita, salah satu bentuk solidaritas kita kepada SDN Sinar Baru 1, karena SDN kita ini merupakan SD yang memiliki siswanya yang paling sedikit di kecamatan kita, Kecamatan Lontongudang. Dan seperti itu, ini merupakan bagian dari rasa kebersamaan kita dan juga rasa penghargaan kita kepada guru-guru kita dan kepada sekolah, kepada anak-anak kita yang bersekolah di sini, yang mudah-mudahan di masa yang akan datang sekolah kita ini tambah dan lagi, meski kita tahu bahwasanya di kampung kita ini ada 3 sekolah yang memiliki setara lah SD MI-nya gitu. Oleh sebab itu, menyikapi itu saja kita berharap kita ini ada di kampung sekolah negeri yang mungkin tidak semudah itu untuk mendirikan status negeri. Sebab itu sampai saat ini bertahan beberapa tahun, kami sangat menghargai dan bersyukur pada orang tua yang menyekolahkan anak di sini. Tentu saja harapan kita anak-anak itu bisa terlayani dengan baik di sekolah ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sedikit yang hadir, tetapi ini mewakili dari sekolah yang ada di kecamatan kita tingkat SD. Jadi ada 16 kepala sekolah, 1 orang kepala sekolah mungkin diizin dari Pak Ibu Gandhi mengikuti tunjuk juga tausiah kita bagaimana kita memimpin daripada lembaga kita yang cukup besar ini di dinas pendidikan, sehingga kawan-kawan kita kepala sekolah nanti bisa juga mengaplikasikannya dalam pekerjaan sehari-hari, karena ini sangat penting bagi kita semua untuk menjadikan kita menjadi orang yang selalu bersyukur atas pekerjaan kita dan bagaimana kita menyikapinya dalam pekerjaan kita selanjutnya. Bapak dan Ibu yang belum hormati, terima kasih juga kepada Kepala SDN Sungai Sinar Baru 1 yang sudah menyiapkan tempat ini, dan kepada juga rombongan Maulid Habsi dari SDN Sungai Gapa Asahi. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita di sekolah lain, kita bisa membentuk grup Maulid Habsi seperti SDN Sungai Gapa Asahi secara perlahan. Dan kita sangat bersyukur dari 16 sekolah, rasanya hampir semua sekolah sudah melaksanakan kegiatan maulid pada kegiatan bulan maulid ini. Dan ini mungkin hari terakhir juga di bulan maulid. Marilah kita mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan atas pelaksanaan kegiatan kita pada hari ini, dan mudah-mudahan kita selalu sehat dan walafiat, dimudahkan rezeki dan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW ini. Dan ini merupakan salah satu bentuk apresiasi kita, salah satu bentuk solidaritas kita kepada SDN Sinar Baru 1, karena SDN kita ini merupakan SD yang memiliki siswanya yang paling sedikit di kecamatan kita, Kecamatan Lontongudang. Oleh sebab itu, ini merupakan bagian dari rasa kebersamaan kita dan juga rasa penghargaan kita kepada guru-guru kita dan kepada sekolah, kepada anak-anak kita. Guru kita sama-sama yang kita muliakan, Haji Abdul Sani,
Yang kami hormati Bapak Purwil Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Bedau, yang kami hormati kawan-kawan anggota kelompok kerja kepala sekolah sekecamatan Rantau Bedau, yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, anggota masyarakat, ibu-ibu, acil-acil seberataan yang ulun hormati. Yang saya hormati lagi Dewan Guru SDN Sinar Baru 1 yang sudah bekerja susah payah dalam menghandle kegiatan kita pada hari ini, dan yang Bapak sayangi siswa-siswi SDN Sinar Baru 1, dan juga yang Bapak banggakan grup maulid dari SDN Sungai Gampar Sahi. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan peringatan Maulid Rasulullah SAW di Sinar. Kemudian salawat dan salam marilah juga kita aturkan kehadiran dengan Nabi Muhammad SAW serta para keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Bapak Ibu, anak-anak yang saya hormati, dalam kesempatan ini Ulun ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kerjasama dari K3S kelompok kerja kepala sekolah Kecamatan Rantau Bedau dengan guru-guru yang ada di SDN Sinar Baru 1 ini dalam melaksanakan kegiatan Maulid Rasulullah SAW. Tadi Pak Purwil ada menyebutkan bahwa semua SD kita yang 16 ini alhamdulillah di bulan Maulid ini sudah melaksanakan peringatan Maulid Rasulullah. Ini ulun berharap lawan kekawanan di kepala sekolah di Rantau Bedau, tahun depan mudah-mudahan kita semuanya bisa juga melaksanakan Maulid Rasulullah SAW ini, karena ini besar banget faedahnya, baik bagi kita sendiri maupun juga bagi anak-anak kita di sekolah yang tempat kita tugas. Dan saran مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال عليه الصلاة والسلام ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أما بعد. Pertama-tama marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, atas segala nikmat yang tak henti-hentinya Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita, termasuk nikmat yang paling besar yang saat ini Allah anugerahkan kepada kita adalah dikumpulkannya kita di tempat ini dengan satu tujuan, yaitu merayakan
hari kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena jikalau tidak ada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, mungkin kita ini juga kedada. Tapi berkat adanya baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, Allah ingin menampilkan ke dunia ini tentang cintanya Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun ditampilkan juga ke dunia ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat ini, dengan keberadaan kita di tempat ini, Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi segala pekerjaan kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita anugerah, memberikan kepada kita minnah, sebagaimana Allah memberikan kepada orang-orang soleh terdahulu. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menutup usia kita nantinya dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Yang ulun muliakan Bapak Korwil Pendidikan Rantau Badau, yang ulun muliakan Ketua K3 SD, yang ulun muliakan seluruh Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang berhadir pada saat ini, dan yang ulun muliakan para Dewan Guru SDN Sinar Baru 1, kemudian yang ulun muliakan juga adik-adik, ibu-ibu dari grup Maulid SDN Sungai Gampa Asahi, dan yang ulun muliakan juga para hadirin hadirat, adik-adik sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang yang cerah ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Kenapa ulun padahakan tempat ini tempat yang mulia? Karena di tempat ini dibacakan cerita tentang kehidupan orang yang paling mulia, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana tadi telah kita dengarkan pembacaan daripada Maulid Al-Habsi, pembacaan syair-syair pujian kepada Allah, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana semuanya itu tadi menjadikan tempat ini mulia. Dan mudah-mudahan kita yang berhadir di sini pun mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di setiap tempat, di setiap wadah, di mana-mana diadakan peringatan Maulid baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sekolah-sekolah tidak ketinggalan mengadakan acara peringatan Maulid baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tujuan daripada semuanya itu diantaranya ialah supaya kita dapat mengenalkan sosok baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada anak-anak kita, sehingga mereka bisa setidaknya mengetahui siapa sosok yang patut diikuti, siapa sosok yang patut diambil contoh suri tauladannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi munkawa jangan tersalah cari ceramah. Ini terkadang acara-acara politik tukang ceramah bisa yang lain. Jadi buju-buju tadi nang memang jualnya terkadang
Isra Mi'raj yang kisah nang lain, nang bemaulidnya kisah nang lain ada itu. Nah jadi perlu berhati-hati kita mari. Karena tujuan kita melakukan acara seperti ini yaitu tadi gasan memperkenalkan kepada adik kita tentang bagaimana kehidupan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita perkenalkan sejak dini, kita perkenalkan sejak mereka masih kanak-kanak. Walaupun terkadang ulun beberapa kali menghadiri atau mengisi tausiah di SD jadi kita nang ngarannya kekanakan itu kayak itu mah ini kena berpanderan, kena ini bergayaan. Tapi apa? Tapi itu kada jadi masalah. Biar aja nya kayak apa keadaannya. Ini bergayaan kah, ini berpanderan kah, biasa itu ngaran kekanakan, memang seperti itu. Tapi apa? Tapi apa yang disampaikan ini tadi, walaupun terlihat kekanakan tadi kada memperhatikan, tapi apa? Tapi Allah sampaikan apa yang disampaikan ini, Allah sampaikan ke dalam diri anak-anak itu tadi. Sehingga apa? Karena apabila ia dewasa, apabila ia sudah tua jadi kita, ini akan sadar, bahari di sekolahanku mengadakan acara maulid. Bahari di sekolahan mengadakan acara isyarat. Ini memang sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus. Karena ini sadar bilanya Tuhan kan memang lagi kan ya kayak itu kekanakan tadi. Jadi jangan kadang ada yang beralasan ya kekanakan rambut benar jadi kami kadang kendaraan atau ini apa. Jangan jadi kita biar aja kayak apa kahinya itu tetap laksanakan daripada peringatan-peringatan semacam ini, karena mereka nantinya anak-anak itu mereka akan merasakan dampaknya. Memang ada sekarang, mungkin nanti mereka akan merasakan dampaknya, karena dikatakan oleh guru kami, Guru Mulia Habib Umar bin Hafid, segala nasihat yang dengar walaupun kada dipahami tapi didengar masuk ke dalam telinga itu kena akan memberi bekas ke dalam hati anak-anak. Jadi walaupun saat ininya kada paham tapi apa? Tapi kena insya Allah akan memberi bekas segala nasihat, segala tausiah, segala ayat-ayat yang disebutkan, hadis yang disebutkan, itu semua kena akan memberi manfaat, memberi bekas bagi si anak itu tadi. Walaupun saat ininya belum paham lagi, walaupun saat ininya belum mengerti. Jadi tujuan tadi inti daripada kita mengadakan acara maulid semacam ini adalah supaya kita bisa menggali tentang kehidupan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita mengenal baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa mencintai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang mencintai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada balasan selain berkumpul dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana disebutkan Nabi di dalam hadisnya, kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh orang tersebut adalah orang yang mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh dia akan bersamaku di surga nantinya. Mereka orang-orang menghidupkan sunnah Nabi, menerapkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kehidupannya sehari-hari, maka mereka itu adalah ciri daripada orang-orang yang cinta kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang cinta kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka itulah yang nantinya akan bersama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surganya nanti. Mudah-mudahan kita seberataan termasuk daripada orang-orang yang menghidupkan sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
sehingga Allah Subhanahu wa taala titipkan di dalam hati kita rasa kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan kecintaan itulah menjadi sebab nantinya kita dikumpulkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Disebutkan di antara nasihat pesan mana salah satu tujuan diadakan kita mengenai Rasulullah SAW, maka tirulah, contohlah baginda Rasulullah SAW. Yang tiga contoh kita tiru Rasulullah SAW pada 4 hal. Paling kada benar kita mencontoh Nabi SAW itu pada 4 hal. Pertama, jangan pernah merasa mulia terhadap siapapun, atau bahasanya itu jangan kita itu sombong. Jangan kita itu pernah merasa mulia dari siapapun, karena orang yang merasa mulia itu adalah orang yang hina. Orang yang merasa mulia, orang yang hina. Bahkan di dalam riwayat itu kan, di dalam ayat diceritakan orang yang merasa mulia daripada orang lain, singkatnya sombong, yang tadinya asalnya ia berada di dalam surga, dikeluarkan dari surga gara-gara merasa lebih baik, lebih mulia daripada orang lain. Disebutkan di dalam ayat itu kan, walaqad khalaqnakum summa sawarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Sungguh kata Allah, telah kami ciptakan Adam dengan sebaik-baik rupa. Kemudian kami katakan kepada para malaikat, wahai para malaikat, usjudu li Adam. Wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadul malaikata illa iblis. Maka seluruh malaikat sujud kecuali satu orang yang tidak sujud, yaitu iblis. Lam yakum minasajidin. Iblis bukan termasuk orang yang sujud. Karena lihat iblis kada sujud, lalu Allah bertanya kepada iblis, kata Allah, ma mana'aka alla tasjuda iz amartu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai iblis, kenapa engkau tidak sujud ketika aku perintahkan? Lalu iblis menjawab, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, laknatullahu alaih, ujar iblis, ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam, aku lebih mulia dari Adam. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripadanya. Gara-gara merasa lebih baik daripada Nabi Adam, maka iblis yang tadinya di surga, bahkan kalau di dalam riwayat itu disebutkan, ibaratnya bahari itu sebelum kejadian ini, bahari itu ibaratnya di langit itu iblis itu kepala sekolahnya, bubuhan malaikat nih belajar lawan iblis seberatan. Bahari itu sebelum kejadian ini, bubuhan malaikat itu seberatan belajar lawan iblis. Pak alimnya ajar kita iblis itu bahari sebelum kejadian ini. Sekalinya ketika Allah ciptakan Nabi Adam,
Allah perintahkan seluruh penduduk langit untuk sujud kepada Nabi Adam, sekalinya iblis kada mau sujud. Alasannya tadi, iblis diciptakan dari api, Nabi Adam diciptakan dari tanah. Lalu rasa harap api kisahnya pada tanah. Iblis ini kada memandang nang memerintah siapa, nang menyuruh siapa. Maka dengan sebab itulah, dengan sebab perasaan tadi, rasa mulia daripada nang lain, iblis ini dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Itu sudah di dalam surga, tak keluar dari surga gara-gara ada sifat yang seperti ini. Maka kayak mana nasib kita? Nang kita ini belum tentu lagi masuk surga. Masih mantara lagi, kada kau memastikan lagi kita ini masuk surga kah? Kadakah? Kada ada tahunya lagi. Ada pulang bisian sifat nang kayak itu tadi di dalam hati, nang kayak iblis tadi jadi kita, maka kada pacangan kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tadi tiru Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang pertama, jangan pernah merasa mulia terhadap siapapun. Jangan pernah merasa sombong. Karena apa? Karena kesombongan itu adalah selendangnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis qudsi diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, kata Allah, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari paman naza'ani wahidam minhuma qadabtuhu finnari. Kata Allah Subhanahu wa taala, kesombongan itu adalah selendangku, kebesaran keagungan itu adalah sarungku. Barang siapa yang mengambil salah satu daripada keduanya dari diriku, maka ia akan aku hempaskan ke dalam api neraka. Gara-gara apa? Gara-gara mengambil. Artinya apa? Nang pantas bersombong, nang boleh bersombong itu hanya Allah Subhanahu wa taala aja. Kita sebagai hamba ini kada boleh mengambil sifat Allah itu tadi, karena itu hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kada boleh kita rasa lebih baik daripada orang lain. Ujar guru Juhari apa? Ujar Sidin, sombong itu bukan terletak pada pakaian, bukan juga sombong itu terletak di harta. Akan terdapat, akan tetapi sombong itu letaknya di rasa lebih baik dari orang lain, rasa lebih mulia dari orang lain. Maka dari itu jangan sampai kita merasa yang seperti itu. Apalagi jadi kita, ya mungkin ini contoh aja Bang, misalnya berbeda jabatan, antara ini tertinggi sedikit jabatannya, ini terendah. Terkadang yang tertinggi ini bisa rasa lebih sombong, rasa lebih baik daripada yang terendah jabatan, itu bisa terjadi. Tapi insya Allah bukan di sini, bukan sekolah di sini seberataan, dan angka itunya insya Allah seberataan. Jadi kita dihindarkan oleh Allah daripada sifat merasa lebih mulia daripada orang lain. Yang kedua, Muhammad SAW, jangan pernah membenci siapapun, bagaimanapun keadaan orang ini, bagaimanapun perilaku orang ini, bagaimanapun bajunya, pakaiannya, jangan pernah kita membenci. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Anas bin Malik, kata baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya bunayya, in qadarta an tusbiha wa tumsiya laisa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al. Kata baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, wahai anakku. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memanggil Sayyidina Anas dengan sebutan anakku. Kenapa? Karena Sayyidina Anas ini mulai lagi halus diwakafkan oleh orang tuanya sebagai pembantu baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Anas ini salah satu sahabat yang mulai lagi halus ikut bersama baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam.
jadi pembantu berkhidmah di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi memanggilnya sebagai sebutan anak. Ya bunaya, kata Nabi, wahai anakku, jikalau engkau sanggup di dalam keseharian engkau, baik di pagi hari maupun di sore hari, tidak ada satupun di dalam hati engkau itu kejengkelan, kemarahan terhadap seseorang, maka lakukan, kata Nabi. Jikalau kita kawa memaafkan semua orang, maka maafkan. Jikalau kita kawa bisa memberikan maaf kepada orang lain sebelum orang lain meminta maaf, maka lakukan, kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ada di dalam hati kita itu membenci orang lain, apalagi hanya karena sesuatu yang sepele. Karena kita tidak tahu, terkadang bisa saja mungkin orang lain itu tadi adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saja orang yang kita benci tadi orang yang setiap malamnya sholat tahajud. Mungkin saja orang yang kita benci tadi orang yang selalu hatinya rindu kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa saja orang yang kita benci tadi termasuk wali daripada wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu jangan kita membenci siapapun. Ngarannya wali Allah itu banyak dan bermacam-macam. Bahkan Nabi pernah menyebutkan di dalam hadisnya, kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yajtami'u arba'una min ummati illa wa fihim waliyun lillah. Tidaklah berkumpul 40 orang daripada umatku, melainkan salah satu daripada 40 itu adalah wali daripada wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak kita nih, gua ini berapa puluh ikung kita ini berkumpul. Di antara kita ini pasti ada walinya. Nabi sudah menetapkan, Nabi sudah menegaskan, jar Nabi, setiap umatku berkumpul 40 orang, pasti ada di situ seikung walinya. Dan ngarannya wali itu jar kita bisa kada diketahui. Ngarannya wali itu terbagi kepada 3 macam. Ada wali itu nang tahu dirinya wali, dan orang lain pun tahu sidin itu wali, ada yang kayak itu wali masyhur ngarannya. Sidin tahu diri sidin wali, orang lain tahu juga sidin itu wali. Ada juga nang sidin sendiri kada tahu bahwa sidin itu wali, tapi orang lain tahu bahwa sidin itu wali. Ada juga nang kayak itu. Makasih, Bu. Ada juga pulang nang sidin sendiri kada tahu sidin itu wali. Orang lain pun kada ada nang tahunya juga bahwasanya sidin itu wali. Nang tahu siapa? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nang ini nang tangalih sedikit. Kada kawa dipindahan duit. Kita kada ada nang tahunya. Sidinnya kada tahu juga bahwa sidin itu wali. Nah, orang-orang yang seperti ini dikatakan mastur, wali mastur. Jadi orang lain kada tahu sidin wali, sidinnya juga kada tahu. Nah, ini tentang alik sedikit. Maka dari itu tadi kita jangan sampai membenci siapapun. Kalau pinat tak benci orang nang kakak ini. Sekali mengangkat tangan aja nya berdoa, didoakannya nang kada baik kita lah barang. Bahaya ajar kita. Maka dari itu jar Nabi jangan membenci siapapun. Jangan membenci siapapun. Yang ketiga, tiru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad itu bersifat rahmat, bersifat kasih sayang kepada siapapun. Siapapun, bukan hanya kepada umatnya, umat Islam, tapi kepada seluruh umat, bahkan umat yang di luar daripada umat Islam pun baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersifat kasih sayang, bersifat rahmat. Pernah di dalam riwayat itu disebutkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali Nabi itu lewat di samping rumah orang Yahudi,
Nabi itu selalu diludahi oleh orang Yahudi itu tadi. Tiap lewat di situ diludahinya. Tiap lewat di situ diludahinya. Sampai suatu hari Nabi lewat di situ, kededa lagi orang Yahudi tadi meludahi. Lalu ditanya Nabi kepada tetangganya, ujar Nabi, mana orang yang biasa meludahi itu mana? Kata tetangganya, orangnya lagi sakit, garing. Jakanya kita nih mendengar orang yang ketujuh menyakiti kita, ketujuh meludahi kita, garing, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah, mudahan lakas mati. Jakanya kita kan kayak itu. Ya kalau tapi Nabi SAW ada mendengar orang itu garing, Nabi langsung menjenguk orang itu tadi. Dijenguk Nabi, dialangi Nabi. Jangannya kalau dibawakan hadiah orang yang garing itu tadi. Ketika Nabi menjenguk orang Yahudi yang garing tadi, maka apa yang didapatkan orang Yahudi itu tadi? Ujar orang Yahudi tadi, aku benar-benar kagum dengan engkau. Ternyata aku yakin dengan engkau bahwasanya engkau ini memang nabi akhir zaman. Kenapa? Karena akhlak yang buruk engkau balas dengan akhlak yang baik. Maka kata orang Yahudi tadi, saat ini juga asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Ujar orang Yahudi ini, saat ini juga aku mengucapkan tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu kisah, satu cerita. Ada satu kisah lagi. Ketika Nabi SAW telah wafat, yang menggantikan Nabi SAW menjadi khalifah itu adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu menjabat sebagai khalifah, menggantikan Nabi SAW. Maka pada suatu kesempatan Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang mendatangi putrinya, yaitu Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah ini istri daripada baginda Nabi SAW. Ketika datang menjenguk putrinya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini bertanya kepada Siti Aisyah. Ujar Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wahai putriku, bagaimana tentang kehidupanku? Apakah masih ada sunnah-sunnah Nabi yang masih belum aku gawi, yang masih belum aku amalkan? Adakah lagi? Jadi Sayyidina Abu Bakar ini bertakun kepada putrinya yang bernama Aisyah. Kenapa jadi bertakun ke Aisyah? Kenapa? Karena Sayyidatuna Aisyah peninggi Nabi SAW adalah rujukan dari segi ilmunya, dari segi hafalan hadisnya, semuanya yang paling banyak, yang paling alim itu Sayyidatuna Aisyah. Bahkan Nabi menyuruh, kata Nabi, sepeninggalku jikalau kalian ada permasalahan tentang salah agama, datangi Aisyah. Datangi Aisyah. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendatangi Aisyah, putrinya sendiri. Nah, di situ kata para ulama, di antara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi menikahi Aisyah sejak Aisyah itu masih umur 9 tahun. Hikmahnya di situ. Aisyah ini sejak umur 9 tahun sudah hidup bersama Nabi SAW. Ngarannya aja kita masih anum, otak ini masih fresh, memori ini masih banyak nang kosong. Lalu Allah memerintahkan Nabi untuk menikahi Aisyah.
ketika berkumpul dengan Aisyah bersama Aisyah ini jadi kita kada hanya sebagai seorang istri, tapi ini juga belajar bagaimana kehidupan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga berapa ribu hadis yang dihafal oleh Aisyah, berapa macam ilmu yang dimiliki Aisyah yang diwariskan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jakanya nang dikawini Nabi ini tuh hak jadi kita kawalah menampung lagi, kawalah jadi kita menghafal hadis-hadis kata kawal. Itu hikmahnya Nabi diperintahkan Allah menikahi Aisyah ini. Kenapa? Karena Aisyah ini jadi rujukan setelah Nabi wafat. Semua sahabat kepada Aisyah bertakun tentang masalah ilmu agama, sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang kepada Aisyah. Ujar Sayyidina Abu Bakar, adakah lagi sunnah-sunnah yang belum aku gawi? Ujar Siti Aisyah, wahai ayahku, semua sunnah itu sudah pian gawi. Pian itu termasuk ahli sunnah, tapi sebuting lagi ada yang belum pian gawi. Apa ajar Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Apa yang ulun belum gawi lagi apa? Ujar Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya setiap pagi berjalan ke ujung pasar Madinah sana, membawa bekal makanan, dan di ujung pasar Madinah sana, di sana ada pengemis buta orang Yahudi. Jadi orang ini orang Yahudi, jawiannya mengemis dalam keadaan buta. Nah, Rasulullah ujar Aisyah setiap hari membawa makanan ke sana, memakani pengemis buta itu tadi. Maka keesokan harinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu sama ini mengambil ilmu daripada Siti Aisyah tadi, di mana Siti Aisyah menyampaikan Rasulullah setiap pagi memberi makan kepada pengemis buta itu tadi. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq berjalan dengan membawa bekal makanan, berjalan menuju ke ujung pasar di Madinah. Ketika sampai di sana, ternyata memang ada seorang pengemis buta dari bangsa Yahudi, lain orang Islam, orang Yahudi. Maka ketika sampai di sana, Sayyidina Abu Bakar Siddiq tanpa berbicara sepatah kata pun langsung menyuapi makanan kepada pengemis buta itu tadi. Ternyata si pengemis buta itu tadi menangkal atau menangkis dari kita apa yang disuapkan oleh Sayyidina Abu Bakar itu tadi. Ujar pengemis buta itu, siapa engkau? Ujar Sayyidina Abu Bakar, aku orang yang biasa setiap hari memakanimu. Ujar pengemis buta itu, bukan. Engkau bukan orang itu. Engkau bukan orang yang setiap hari memberi makan aku. Ujar Sayyidina Abu Bakar, iya, aku orang yang biasa memakani. Bukan, kata pengemis itu. Kenapa? Karena kata pengemis itu, setiap kali orang itu memakani aku, makanan itu pasti dihaluskannya terlebih dahulu. Dihaluskannya, baru disuapkannya kepadaku. Sayyidina Abu Bakar kan langsung suapkan itu tadi. Sekalinya Nabi itu dihaluskan sidin dulu, dilamahkan sidin dulu, hanya disuapi sidin. Lalu si pengemis buta ini tahu ini nang rajin menyuapi aku lain. Kemudian kata Sayyidina Abu Bakar, saya mengaku. Jar Sayyidina Abu Bakar, ya memang benar engkau. Aku bukan orang yang biasanya menyuapi engkau. Kemudian pengemis itu bertanya, mana orang yang biasanya menyuapi aku? Kata Sayyidina Abu Bakar, orang yang biasanya menyuapi engkau sudah tiada. Sudah tiada. Lalu Sayyidina Abu Bakar terus melanjutkan menyuapi pengemis buta tadi. Sambil menyuapi, pengemis buta ini sambil berpander. Ujar pengemis buta ini, biasanya setiap orang yang menyuapi aku itu datang, biasanya
setelah selesai makan, biasanya aku selalu memberikan nasihat kepadanya. Jar pengemis buta nih. Maka jar pengemis buta nih, aku juga akan memberi nasihat kepadamu. Jar Sayyidina Abu Bakar, siap. Nasihat apa? Sekalinya nasihatnya apa? Ujar pengemis buta itu, wahai orang yang menyuapi aku, ingatlah, engkau jangan ikut Muhammad. Jangan mengumpati ajaran Muhammad. Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu ini. Rupanya Bahari itu setiap hari Nabi menyuap itu, tiap hari juga pengemis buta ini menyambati Nabi. Cuma ini ada tahu nang disambatinya ini Nabi. Jakanya kita menyuapin disambati bulan kita ada makanan yang kita suapakan nih, bisa racun nggak atau apakah setiap hari. Tapi apa? Ya tadi akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu luar biasa. Kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu luar biasa. Rasulullah tanpa berucap satu kata pun berdiam aja sendiri. Setelah selesai memberikan nasihat, kisahnya pengemis buta ini kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, lalu Sayyidina Abu Bakar Siddiq berucap kepada si pengemis buta ini, ujar Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ikan tahulah siapa nang menyuapi ikan hari-hari itu. Jar pengemis buta ini kada tahu nang menyuapi ikan hari-hari itu, iya nang ikan sambati ini tadi Muhammad nang ikan sambati ini, itu nang tiap hari menyuapi ikan. Maka menangis Yahudi buta ini tadi, menangis setelah tahu bahwasanya yang setiap hari memberi makanannya ialah orang yang setiap hari dimaki-makinya, orang yang setiap hari dibulinya, orang yang setiap hari dihinanya, ternyata itu yang memberi makannya tiap hari. Maka si Yahudi buta ini hatinya tergugah, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan indahnya akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta rahmatnya, kasih sayangnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka si Yahudi buta ini langsung ketika itu juga di hadapan Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengucapkan dua kalimat syahadah, masuk Islam tanpa paksaan, tanpa suruh, dengan sebab hanya karena melihat bagaimana indahnya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana kasih sayang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu tadi, ikuti, tiru Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada akhlak beliau, pada kasih sayang beliau itu kepada siapapun tanpa batasan, tidak hanya kepada umat Islam tapi seluruh umat. Bahkan di dalam riwayat kata para ulama, jikalau seandainya tidak ada kejadian membelah hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kan di dalam riwayat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hidup ini ada 3 atau 4 kali dada Sidin dibelah, hati Sidin dikeluarkan, cuci bersih dengan air zam-zam hati Sidin, dan dibuangi khazus syaitan, bekas atau jar kita tempat bisikan syaitan. Kan setiap manusia kita nih seberataan, di dalam hati kita ini ada ngarannya khazus syaitan. Di situ tempat syaitan berdiam, di situ tempat syaitan membisiki kita. Nah, hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khazus syaitannya itu dibuangi sudah. Berapa kali proses pembelahan dada Nabi, mulai lagi masih halus sampai menjelang hendak peristiwa Isra Mi'raj, itu dada Nabi dibelah. Khazus syaitan tadi dibuangi dari dada Nabi. Ya kata para ulama, jakanya ke dada peristiwa itu, jakanya masih ada khazus syaitan di dalam dada Nabi, di dalam hati Nabi masih ada khazus syaitan itu. Mungkin di akhirat karena syaitannya itu dapat syafaat dari Nabi karena kasih sayang Nabi, cuma sudah dibuangi. Jakanya masih ada tuh kata para ulama, karena saking kasih sayangnya Nabi lawan siapa aja kadada batasan, lawan umat ini apalagi
Lawan umat yang lain pun Nabi kasih sayang, ya sampai lawan syaitan aja jangannya kada dibuangi itu mungkin di akhirat karena syaitan itu dapat syafaat Nabi. Cuma karena sudah dibuangi, jadi syaitan itu kada dapat lagi karena syafaat daripada syafaat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena saking kasih sayangnya, saking rahmatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, tiru baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadilah engkau yang terbaik bagi keluargamu masing-masing. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Jadi suami baik terhadap keluarganya, jadi istri baik terhadap keluarganya, jadi anak baik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku kata Nabi orang yang paling baik terhadap keluargaku. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemanfaatan. Mudah-mudahan apa yang dikisahkan tadi, apa yang diceritakan tadi dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang tidak suka merasa mulia. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang tidak membenci siapapun. Amin amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman tanfa'una bihi ya arhamar rahimin. Waj'al jabrana wa ribatna fi tarukum maqsuma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafriqana min ba'dihi tafarruqan maqsuma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafriqana min ba'dihi tafarruqan maqsuma. Allahumma barik lana ya Allah fi azwajina wa dhurriyyatina wa la tadurruhum wa waffiqna li ta'atika wa arzuqna birrahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Monggo Bu, monggo. Bisa. Antar. Nasinya kan mau. Jadi modelannya